Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma, NIM B201200668. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan hidup, jenis-jenis, dan cara melestarikannya. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan lingkungan hidup tempat kita tinggal agar tetap nyaman untuk dihuni. Seiring perkembangan zaman, alam semakin rusak akibat perilaku manusia yang acuh terhadap kondisi lingkungan. Banyak orang yang melakukan eksploitasi alam besar-besaran tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Keseimbangan alam akhirnya terganggu, beragam jenis hewan dan tumbuhan bisa sampai punah. Tak jauh beda dengan generasi penerus nanti, masa depan bisa menjadi pertaruhan karena kondisi alam yang berubah secara drastis. Inilah alasan kenapa kita harus memahami lingkungan hidup dan cara melestarikannya supaya alam terus bisa menopang kehidupan manusia. Apa itu lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan perkehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jenis-jenis lingkungan hidup. Baiklah, pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari atas sumber alami. Sumber alami ini meliputi ekosistem serta berbagai komponen fisik seperti unsur biologi. Dalam sebuah lingkungan alami, tingkat keragaman makhluk hidup juga sangat tinggi. Contoh lingkungan alam ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Kelestarian lingkungan alam harus dijaga dengan baik sebab lingkungan ini adalah penopang kehidupan manusia. Berikut yang kedua, lingkungan buatan. Berbanding terbalik dengan lingkungan alami, lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga dibuat dengan bantuan teknologi modern agar bisa berfungsi dengan baik. Tujuan dibuatnya lingkungan buatan ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkaran baru yang layak dihuni oleh manusia. Contoh lingkungan buatan ini adalah pulau reklamasi, di mana pulau tersebut dibuat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Baiklah, kita lanjut permasalahan lingkungan hidup. Seiring perkembangannya populasi manusia, maka semakin kompleks masalah yang akan dihadapi, terutama terkait pencemaran alam. Hingga kini, pencemaran merupakan salah satu masalah yang tak kunjung menemui titik. Selain itu, manusia juga membutuhkan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal hingga akhirnya mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan tempat tinggal. Perubahan alam dalam skala besar akan berdampak besar juga terhadap keseimbangan alam dan berpotensi merusak ekosistem. Cara melestarikan lingkungan hidup. Baiklah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terkesan sepele, tapi dampaknya sangat besar sekali. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, rutin membersihkan lingkungan. Menjaga, melestarikan lingkungan tak melulu dengan melakukan hal-hal besar, tapi bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan rutin membersihkan lingkungan untuk menjaga kebersihannya. Ketiga, tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Ekosistem sungai adalah salah satu sumber kehidupan manusia, jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Kini sudah sering kita jumpai sungai yang tercemar oleh bahan-bahan berbahaya sehingga menimbulkan bau dan airnya tak layak konsumsi. Yang keempat, menghindari penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu faktor utama rusaknya ekosistem hutan dan
punahnya hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti yaitu fauna dan satwa. Hal ini juga bisa memicu terjadinya longsor yang bisa menghantam permukiman manusia. Untuk mengatasi penebangan liar bisa dilakukan dengan memulai tebang pilih dan rutin melakukan reboisasi hutan. Yang kelima, mengurangi penggunaan sampah plastik. Belakangan telah banyak bermunculan gerakan Go Green yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Langkah ini sangat bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sampah plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk terurai. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya Andi Rahma, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.